roadshow pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pihak RSUD Maijen Haji Abdul Thalib membantah tidak melayani pasien dengan baik. Pemerintah Kabupaten Kerinci siap mendukung program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Jumat 15 November 2024, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, mengawali Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman bersama Forkopimda kembali melanjutkan serangkaian pertemuan atau roadshow pemantauan kesiapan Pilkada serentak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan saudara, selain meninjau gudang logistik KPU, Sudirman juga melakukan rakor bersama pemerintah kabupaten dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman kembali melaksanakan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada serentak tahun 2024. Kali ini Sudirman bersama Forkopimda Provinsi Jambi menyambangi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Aula Rumah Dinas Bupati. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengecek kesiapan surat suara dan perlengkapan logistik lainnya. Sudirman mengatakan roadshow pemantauan pilkada dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Meminimalisir kendala maupun persoalan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pilkada dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan gubernur maupun bupati dapat berlangsung aman, nyaman, dan kondusif. Optimalisasi kesiapan pilkada yang dilakukan penyelenggaraan dan pemerintah daerah harus dilakukan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pilkada yang berintegritas. Secara umum, tadi pemerintah daerahnya, Pemkab Tanjung Timur maupun KPU, Panwaslu, aparat pengamanan, termasuk juga dari Kejaksaan, semua sudah siap untuk merealisasikan pilkada serentak. Pemerintah Provinsi Jambi menilai kesiapan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan dengan cukup baik. Kesiapan ini diharapkan mampu menjamin lancarnya penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Ndrendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melakukan peninjauan proses perekaman KTP elektronik untuk siswa-siswi SMA Negeri 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdaftar di DPT. Upaya percepatan perekaman KTP elektronik terus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi agar setiap warga yang masuk dalam DPT dapat menyalurkan hak pilihnya. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman bersama Forkopimda turut melakukan peninjauan proses perekaman KTP elektronik bagi siswa-siswi SMA Negeri 5 yang terdaftar di DPT. Sudirman mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk mengecek secara langsung percepatan perekaman KTP elektronik di daerah. Memastikan perekaman KTP elektronik bagi DPT potensial dapat berjalan lancar menjadi bagian penting untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Jambi. Berdasarkan catatan pemerintah Provinsi Jambi, masih ada 2.000 warga Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam DPT potensial, namun belum melakukan perekaman KTP elektronik. Upaya percepatan perekaman KTP elektronik terus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi agar setiap warga yang masuk dalam DPT dapat menyalurkan hak pilihnya. Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong pemerintah kabupaten kota untuk terus memaksimalkan perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Hari ini melihat perekaman KTP untuk anak SMA 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mereka bisa mencoblos nanti pada tanggal 27 karena mereka sudah terdata dalam DPT, tapi kemudian
KTP elektroniknya belum terbuat dan hari ini sudah direalisasikan. Memang masih ada beberapa lagi yang harus dikejar ya. Mudah-mudahan bisa diminimalisir dari jumlah sekitar 2000-an yang belum terekam. Mudah-mudahan semakin mendekati tanggal 27 sudah banyak lagi yang bisa direalisasikan. Kepemilikan KTP elektronik bagi pemilih menjadi bagian mutlak yang harus dipenuhi karena merupakan syarat untuk memilih calon kepala daerah di TPS. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 2.500 pemilih di Kabupaten Bungo belum melakukan perekaman KTP elektronik. KPU Bungo optimis target perekaman KTP elektronik bagi pemilih yang belum melakukan perekaman akan selesai sebelum 26 November mendatang atau 1 hari sebelum hari pencoblosan. Dokumen kependudukan senantiasa menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di sejumlah daerah, tak terkecuali di Kabupaten Bungo. 13 hari menjelang hari pencoblosan surat suara pilkada serentak, terdapat 2.500 pemilih di Kabupaten Bungo yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Komisioner KPU Bungo Sri Hartati mengatakan masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik menjadi masalah yang dihadapi pihaknya dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Menyikapi persoalan tersebut, KPU Bungo telah berkoordinasi dengan Pemkab dan Disduk Capil Bungo untuk mempercepat realisasi perekaman KTP elektronik bagi pemilih yang belum melakukan perekaman. Saat ini dari data yang kami pegang, ada sekitar 2.500 pemilih yang belum rekaman ektp. Oleh karena itu, menjelang hari pemungutan suara ini kami menghimbau bagi pemilih yang belum rekaman ektp agar segera melakukan perekaman ektp di Dinas Dukcapil Bungo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pilkada, warga yang mempunyai hak pilih wajib tercantum dalam daftar pemilih. Jika tidak masuk dalam daftar pemilih, pemilih yang memiliki hak pilih tetap dapat menyalurkan hak suaranya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan suket perekaman KTP. Sri Hartati optimis target perekaman KTP elektronik bagi pemilih yang belum melakukan perekaman akan selesai sebelum 26 November mendatang atau 1 hari sebelum hari pencoblosan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 1.500 warga suku anak dalam SAD di Kabupaten Muaro Jambi masuk ke dalam daftar pemilih tetap DPT Pilkada Serentak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung reporter TVRI Jambi Chandrika Divani. Selamat sore, Cika. Silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, Septi dan juga saudara. Bahwa memang jelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024, saat ini pihak penyelenggara pemilu tengah memasuki tahapan penyelesaian ataupun juga finishing untuk beberapa aspek tertentu. Dari 317.746 jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Muaro Jambi, salah satu yang menjadi penting saat ini adalah terkait eksistensi warga suku anak dalam sebagai kelompok masyarakat adat asli yang memang saat ini telah masuk dalam daftar pemilih tetap untuk pilkada tahun 2024 sebanyak 1.500 warga. Penetapan DPT dari warga suku anak dalam ini, pemirsa, juga memang sebelumnya telah melalui serangkaian proses pencoklitan, kemudian juga telah melalui proses monitoring secara melekat dari pihak KPU Provinsi Jambi yang bekerja sama juga dengan KPU Muaro Jambi. Dapat kami informasikan juga pemirsa bahwasannya dari 1.500 warga SAD yang masuk dalam DPT di Muaro Jambi ini juga merupakan bagian dari 3.919 total warga SAD yang masuk dalam DPT pada Pilkada tahun 2024 yang memang tersebar di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Seperti di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, kemudian Kabupaten Bungo, dan Tanjung Jabung Barat. Lalu pemirsa, untuk kesiapannya ke depan,
bagi Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Muaro Jambi, Rika Kurniati Nasution, menyampaikan bahwa pihaknya tidak mendirikan TPS khusus bagi para warga SAD ini, karena memang masyarakat SAD ini telah berbaur dengan masyarakat sekitar dan juga tentunya warga SAD ini memiliki hak yang juga setara dengan masyarakat pada umumnya. Maka nantinya akan dialokasikan untuk dapat melakukan pencoblosan di TPS pada umumnya. Lalu juga untuk menunjang adanya kesetaraan ataupun ruang kesamaan dalam waktu pemungutan suara nantinya, pihak Komisioner KPU Muaro Jambi saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat ataupun warga SAD ini untuk dapat menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas, kemudian juga terkait tata cara melakukan pemungutan suara pada nantinya tanggal 27 November mendatang. Demikian kembali ke studio Septi. Laporan langsung dari Chandrika Divani. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, PJS Gubernur Jambi Sudirman melanjutkan serangkaian pertemuan atau roadshow pemantauan kesiapan Pilkada serentak di Kota Jambi. Kegiatan ini menjadi strategi yang penting untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang aman, nyaman, dan kondusif. Usai melaksanakan pemantauan kesiapan Pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman bersama Forkopimda melanjutkan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada di Kota Jambi. Kegiatan ini diawali dengan meninjau gudang logistik KPU Kota Jambi untuk melihat kesiapan logistik. Pemantauan kesiapan Pilkada itu kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda Kota Jambi dan pihak penyelenggara Pilkada di salah satu hotel. Sudirman mengatakan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada ini menjadi strategi pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November mendatang berlangsung lancar. Mengurangi potensi persoalan maupun kendala dalam pelaksanaan Pilkada menjadi strategi penting untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang aman, nyaman, dan kondusif. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar pelaksanaan Pilkada memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Di Kota Jambi dalam rangka monitoring persiapan Pilkada serentak 2024 di Kota Jambi. Alhamdulillah dari paparan KPU, Bawaslu, Kota Jambi, kemudian paparan dari Kapolres Kota Jambi dan juga Kodim, itu menunjukkan kesiapan yang sudah sangat-sangat siap untuk melaksanakan Pilkada serentak 2024. Dari Ibu PJ juga menguatkan itu. Mudah-mudahan 27 November 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses ya. Amin. Sudirman meyakini kesiapan Pilkada serentak di Kota Jambi yang menjadi ibu kota Provinsi Jambi telah dilakukan dengan optimal. Kesiapan ini diharapkan dapat menjadi landasan suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Drendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Batanghari melakukan simulasi pencoblosan surat suara dengan melibatkan petugas KPPS dan sejumlah warga di Muara Bulian. Simulasi ini bertujuan untuk mematangkan persiapan Pilkada serentak 27 November mendatang. Berbagai persiapan terus dilakukan KPU Batanghari jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Salah satunya dengan melaksanakan simulasi pencoblosan surat suara yang digelar di Aula Universitas Geraha Karya Muara Bulian. Dalam simulasi ini, KPU Batanghari melibatkan petugas KPPS dan sejumlah warga untuk mengikuti pencoblosan surat suara sesuai aturan yang berlaku. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, hasil simulasi ini akan dijadikan bahan evaluasi penyelenggara untuk mematangkan petugas KPPS dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Baik, jadi tujuan kita melakukan simulasi ini itu adalah untuk memastikan bahwa yang pertama itu petugas kita itu benar-benar bisa melaksanakan tugasnya di hari H nanti dengan baik. Makanya hari ini kita mengundang semua ketua dan anggota PPK, kemudian PPS 4. Muhammad Nuh menambahkan, hasil simulasi ini juga akan dijadikan bahan evaluasi untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan yang terjadi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, KPU Kabupaten Bungo menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan KPPS dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 27 November mendatang. KPU Bungo menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Bungo. Simulasi yang digelar di lapangan bola kaki Dusun Manggis, Kecamatan Batin 3 ini dilakukan untuk memastikan kesiapan kelompok penyelenggara pemungutan suara dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Komisioner KPU Bungo Hardianus mengatakan, simulasi ini menjadi bagian penting dalam persiapan teknis pemilu. Proses yang dijalankan mencakup tahapan-tahapan pemungutan suara secara keseluruhan. KPU alhamdulillah hari ini per tanggal 14 kita melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Ini gambaran bagaimana realnya TPS di tanggal 27 November nantinya. Kira-kira seperti inilah gambaran real yang akan dilaksanakan oleh seluruh KPPS yang ada di 17 kecamatan 153 desa di wilayah Kabupaten Bungo nantinya. Asisten 3 Setda Bungo Masril mengatakan, pemerintah Kabupaten Bungo mendukung upaya KPU dalam melakukan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Tak hanya bagi KPPS, simulasi ini juga sangat penting bagi masyarakat agar mengetahui mekanisme pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada serentak. Melaksanakan simulasi ini adalah suatu contoh yang harus kita pahami bagaimana nanti pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 November nanti. Simulasi ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan logistik dan teknis lainnya agar berbagai kendala yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara dapat diminimalisir. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Sarolangun menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Kegiatan ini diikuti 480 pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 05, Kelurahan Sarolangun Kembang. Sejak pukul 7 pagi, warga Kelurahan Sarolangun Kembang yang terdaftar DPT mendatangi TPS untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, serta Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Sebelum melakukan pencoblosan, warga diminta untuk mengisi daftar hadir, kemudian menyerahkan KTP elektronik dan memeriksa jari tangan, untuk memastikan yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya. Setelah itu, warga baru dipersilahkan untuk mengambil surat suara dan melakukan pencoblosan di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS. Kegiatan itu merupakan simulasi pencoblosan dan pemungutan surat suara yang digelar oleh KPU Sarolangun. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, hasil simulasi pemungutan suara ini akan dievaluasi terutama tingkat partisipasi masyarakat, estimasi dan pelayanan dari petugas KPPS di TPS. Ada yang 3 menit tergantung faktor usia juga. Kalau yang kira-kira usianya sudah lanjut bisa memakan waktu 5 menit satu orang. Kalau misalnya anak muda ataupun gemblek itu estimasi 3-4 menit. Ahmad Mujadid berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh dan acuan bagi penyelenggara pemilu di tingkat KPPS saat hari pencoblosan dan penghitungan surat suara Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Simulasi penghitungan suara selesai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, didahulukan untuk penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, kemudian penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Tanjung Jabung Timur kembali menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati serta wakil bupati pada malam ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali akan menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Jumat malam ini. Simpatisan yang hadir diminta terdaftar di dalam SK untuk meminimalisasi pelanggaran.
Jadwal debat kedua calon kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih akan tetap digelar di gedung DPRD pada Jumat malam ini. Debat kedua ini mengusung tema sinergitas tata kelola pemerintah dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kedua pasangan calon yang mengikuti debat adalah pasangan calon nomor urut 1 Zumilaza Zulkifli Nurdin Muhammad Aris dan pasangan calon nomor urut 2 Dila Hikmahsari Muslimin Tanja. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, pasca evaluasi debat pertama lalu, masing-masing simpatisan kedua pasangan calon tetap diberikan jatah kuota sebanyak 75 orang. Di dalam arena debat, para simpatisan diminta untuk mematuhi tata tertib aturan, mulai dari tidak membawa atribut yang dapat mengganggu jalannya debat, tidak berujar sara, hingga membuat kericuhan. Bawaslu juga meminta kepada simpatisan yang hadir telah terdaftar di surat keputusan. Hal ini dilakukan guna meminimalisasi adanya pelanggaran maupun hadirnya oknum ASN yang berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Debat kedua ini akan dikawal 350 personil dari jajaran Polres Tanjung Jabung Timur. Sebelum memasuki arena debat, tamu undangan yang hadir akan dilakukan screening dengan metal detektor. Tarmuzi berharap debat publik kedua ini berlangsung aman, nyaman, dan damai antara kedua pihak simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Tanjung Jabung Barat malam ini akan menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati. Debat yang direncanakan berlangsung sekitar pukul 19 waktu 30 waktu Indonesia Barat ini mengusung tema pembangunan, reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Dan Saudara, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Halo, selamat sore Didi. Bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Tanjung Jabung Barat pada debat publik yang akan dilaksanakan pada malam ini, Didi? Dari pantauan TVRI di lapangan bahwa kegiatan malam ini debat kandidat dilaksanakan telah 90% siap untuk dilaksanakan. Hari malam nanti akan menghadirkan 3 calon pasang kandidat untuk nomor urut 1, pasangan Siti Halimah dan Mufid. Pasangan nomor urut 2, Anwar Sadat dan Pak Katanto. Maaf, saya ulang. Untuk kandidat nomor 1 itu berada di nomor urut 1 itu Bapak Ustaz Anwar Sadat dan Katanto. Untuk nomor pasangan kandidat nomor urut 2 itu Siti Halimah dan Pak Mufid. Sedangkan untuk kandidat nomor urut 3 itu Hairan dan Muhammad Amin. Masing-masing kandidat siap menyatakan bahwa malam ini siap melakukan kandidat dengan sportif. Sedangkan untuk persiapan sendiri sudah 100% telah dilaksanakan mulai dari semalam hingga siang ini untuk memaksimalkan pelaksanaan nanti malam. Demikian. Ya, lalu Didi, debat publik malam ini akan dilaksanakan sebanyak berapa sesi, Dedi? Baik. Untuk sesi sendiri akan dilaksanakan ada 6 segmen. Untuk segmen pertama itu pembukaan atau seremonial, di mana moderator nanti akan membuka acara bersama KPU dan masing-masing kandidat di sesi pertama ini akan melakukan penyampaian visi misi. Nah, untuk di segmen kedua, masing-masing kandidat akan dilakukan pendalam visi dan misi oleh panelis. Selanjutnya untuk segmen ketiga akan dilakukan penajaman visi misi terhadap para kandidat, dan segmen 4 dan 5 itu adalah sesi tanya jawab. Sedangkan untuk segmen ke-6 itu ada closing atau penutupan dari masing-masing kandidat. Nah, untuk pengamanan dalam pelaksanaan debat nanti malam, pihak kepolisian sendiri telah menjamin akan mengamankan pelaksanaan ini dengan menerjunkan 170 personil yang serta bantuan dan di-backup oleh Polda Jambi. Demikian. Baik, Didi, persiapan debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Didi Haryadi melaporkan langsung dari Tanjung Jabung Barat. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Dalam sorotan lainnya, Saudara, KPU Tebo kembali menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Kamis malam.
Pada debat publik kedua ini, masing-masing pasangan calon menyampaikan visi misi dalam memimpin Kabupaten Tebo 5 tahun ke depan. KPU Kabupaten Tebo kembali menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Kamis malam tadi. Debat publik kedua ini mengusung tema sumber daya alam, sosial budaya, dan hukum. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadiyah mengatakan, debat publik pilkada serentak ini menjadi wadah bagi setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menyampaikan visi dan misi dalam memimpin Kabupaten Tebo 5 tahun ke depan. Untuk pelaksanaan debat yang kedua malam hari ini berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, walaupun di dalam tengah-tengah itu kita melihat sendiri bagaimana riuh dan ramenya, tapi kita menilai bahwasanya riuh dan ramenya inilah karena semangat para pendukung untuk betul-betul mendukung calonnya, supaya bagaimana calonnya itu bersemangat di atas panggung dalam rangka menyampaikan visi misi dalam debat kedua ini. Melalui debat terakhir yang digelar KPU ini, masyarakat diharapkan dapat menyaring visi misi yang disampaikan oleh setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tebo nomor urut 1 Aspan Wartono berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan sosial budaya. Visi misi itu dikemas dalam jargon Tebo Mantap saat debat publik kedua. Alhamdulillah Kabupaten Tebo mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah tambang batu bara yang tersebar di seluruh atau di 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Tebo. Kemudian juga ada minyak bumi yang saat ini sudah beroperasi di daerah Ujung Madrasah. Kemudian juga ada tambang emas. Kemudian juga ada galian C dan galian tanah liat yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tebo. Oleh karena itu, kami dari pasangan 01, insya Allah kami akan mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tebo. Kemudian kami juga mendorong ke depan Kabupaten Tebo akan kami dorong agar ada wilayah pertambangan untuk rakyat asal sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami juga akan menerbitkan IPR mendorong agar masyarakat Kabupaten Tebo semakin menambah mendapatkan pekerjaan dari tambang rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, saudara pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Agus Rubianto Nazar berkomitmen mewujudkan daya saing ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. Visi misi itu dikemas saat jargon Tebo Maju saat debat publik kedua. Yang kedua yaitu mewujudkan daya saing ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi alam dan kearifan lokal. Ini tentunya sangat menyangkut dengan tema kita malam ini. Di mana misi ini adalah bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Tebo dapat mengembangkan perekonomiannya yang bertumpu pada ekonomi lokal regional dengan mensinergikan potensi perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan serta home industri dan ekonomi kreatif. Tujuan dari misi ini meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan RT/RW. Meningkatkan jaringan bisnis lokal melalui usaha mikro, UMKM, kerjasama regional antar wilayah guna mendukung pengembangan ekonomi dalam meningkatkan daya tarik investasi. Selanjutnya misi yang keempat, optimalisasi sumber daya daerah berbasis sumber daya manusia, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Misi ini mengandung arti masyarakat Kabupaten Tebo dapat mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan dengan tetap menjaga keutuhan lingkungan hidup. Persiapan dan kebutuhan logistik untuk pemungutan suara pilkada serentak telah mencapai 96% lebih. Saat ini KPU Kabupaten Sarolangun masih menunggu logistik berupa C salinan yang masih dalam proses pengiriman. 12 hari menjelang pemungutan surat suara, sejumlah logistik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi telah tersedia di gudang logistik KPU Sarolangun, termasuk kekurangan maupun kerusakan surat suara. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, kebutuhan logistik yang akan digunakan untuk pilkada serentak telah mencapai 96% lebih. Kelengkapan logistik yang telah tersedia saat ini yakni kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, tinta kabel tis, alat mencoblos,
ATK, dan formulir. Sementara untuk proses pengepakan logistik surat suara sudah lengkap dan tersegel, serta sudah siap kirim ke 544 TPS di 11 kecamatan. Logistik semuanya sudah 96%, yang belum itu adalah Cisalinan. Cisalinan yang hari ini dalam perjalanan sekitar 2 hari yang lalu. Nanti akan kita jemput di Terminal Alam Brajo dan selanjutnya dikawal oleh Polres Sarolangun melalui Satlantasnya untuk dilakukan pengiriman ke sini. Untuk memastikan kesiapan akhir, KPU Kabupaten Sarolangun dalam beberapa hari ke depan akan mengadakan rapat pleno internal, membahas distribusi dan persiapan serta kendaraan pengangkut logistik yang memenuhi standar keamanan. Saudara, KPU Muaro Jambi masih kekurangan sejumlah logistik Pilkada serentak tahun 2024. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam. Berapa jumlah kekurangan logistik Pilkada serentak di Kabupaten Muaro Jambi saat ini, Azam? Ya, dapat kami informasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menerima sejumlah logistik untuk pendukung pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Informasi yang kami terima dari Komisioner KPU Muaro Jambi Arisno bahwa KPU saat ini masih kekurangan sekitar 9.196 logistik yang masih kekurangan. Logistik yang kekurangan tersebut berupa surat suara gubernur dan wakil gubernur mencapai 4.111 lembar, kemudian surat suara bupati dan wakil bupati itu ada sekitaran 3.878 lembar yang masih ditunggu oleh KPU Muaro Jambi. Selain surat suara, sejumlah logistik lainnya untuk pendukung di tempat pemungutan suara nanti ada juga kekurangan seperti sampul yang masih kurang sekitar 83 lembar. Kemudian KPU juga masih menunggu terkait dengan hasil yang juga masih kurang saat ini, yang baru diterima itu ada sekitaran 1.200 lembar. Informasi yang kami terima, KPU juga kekurangan ABTN baik itu gubernur dan untuk bupati. Untuk gubernur sendiri berjumlah 4 lembar, sedangkan untuk ABTN bupati itu sebanyak 7 lembar. Ya, kembali ke studio. Ya, lantas Azam, apa upaya yang telah dilakukan KPU Muaro Jambi untuk menyikapi kekurangan logistik Pilkada serentak saat ini, Azam? Ya, Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi telah melaporkan sejumlah kekurangan tersebut kepada KPU Provinsi Jambi dan pihak penyedia ataupun perusahaan penyedia logistik untuk segera mendistribusikan kekurangan logistik kepada KPU Muaro Jambi, sehingga untuk packing ataupun pemantapan jelang pemungutan nantinya dapat lancar sehingga tidak ada hambatan. Hingga kini logistik yang diterima telah dilakukan packing oleh petugas KPU bersama jajaran PPK dan PS tempat untuk melakukan penyiapan logistik baik itu surat suara yang untuk gubernur maupun bupati dan sejumlah logistik lainnya yang telah di-packing ke dalam kotak suara. Untuk informasi yang kami terima, hingga kini KPU Muaro Jambi masih menunggu hasil ataupun pengiriman logistik yang kekurangan. KPU memastikan tidak menghambat melakukan packing meskipun ada kekurangan logistik untuk Pilkada serentak tahun ini. Ya, kembali ke studio. Ya, KPU Muaro Jambi masih kekurangan sejumlah logistik untuk Pilkada. Azam Afnan melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Saudara, Bapeda Provinsi Jambi menggelar sosialisasi dukungan dunia usaha dalam percepatan penurunan stunting. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Bapeda Provinsi Jambi menggelar sosialisasi dukungan dunia usaha dalam percepatan penurunan stunting. Saat ini Provinsi Jambi berada di urutan kedua terbaik penanganan stunting di Indonesia dengan angka prevalensi 13,5%. Bapeda Provinsi Jambi menggelar sosialisasi dukungan dunia usaha dalam percepatan penurunan stunting. Sosialisasi yang digelar di gedung Bapeda Provinsi Jambi itu dalam rangka mensosialisasikan surat edaran Gubernur Jambi nomor 1813-Bapeda3-7-2022 tentang dukungan dunia usaha dalam percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Jambi. Kasubdit Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bapeda Provinsi Jambi, Ade Irawansyah mengatakan, selain untuk mensosialisasikan surat edaran Gubernur Jambi, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program Presiden dan Wakil Presiden untuk menurunkan angka stunting khususnya di Indonesia. Ade Irawansyah berharap dunia usaha di Provinsi Jambi dapat membantu dan mendukung pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Bagaimana perusahaan di Jambi ikut berpartisipasi dalam stuntingnya bisa turun agar nanti ini mendukung terkait dengan program Pak Prabowo Gibran terkait dengan makanan bergizi yang akan dilakukan pada tahun 2025 nanti. Saat ini Provinsi Jambi berada di urutan kedua terbaik penanganan stunting di Indonesia dengan angka prevalensi 13,5%. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melaksanakan perlombaan akademik dan non-akademik tahun 2024. Berbagai perlombaan turut digelar dalam kegiatan ini, seperti National Business Plan Competition, Debat Bahasa Indonesia, dan esai. Yang berlangsung di pelataran gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ini diawali dengan tarian persembahan yang diperagakan mahasiswa FEB Unja. Tidak hanya lomba akademik seperti National Business Plan Competition, Debat Bahasa Indonesia, dan esai, pada kegiatan ini juga turut digelar perlombaan non-akademik seperti Bujang dan Gadis Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2024. Kegiatan yang mengusung tema keberlanjutan, adaptasi, dan jaringan untuk akselerasi nilai guna dalam ekonomi digital dan lokal ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Universitas Jambi, namun juga dari Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Mula Warman, dan mahasiswa Universitas Sriwijaya. Kegiatan yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa. Khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu terus semangat, teruslah berkarya karena disinilah kita bisa menempuh kegiatan, menempuh banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Dari 3 cabang lomba akademik yang diperagakan, Universitas Jambi berhasil meraih juara 1 pada Lomba National Business Plan Competition dan esai. Sementara cabang Lomba Debat Bahasa Indonesia, juara 1 diraih Universitas Mula Warman. Untuk perlombaan non-akademik, Arif Hidayat dan Mardatilah dinobatkan sebagai Bujang Gadis FEB Unja 2024. Kemudian Alvin Valenda dan Nala Hapia dinobatkan sebagai Bujang Gadis Inteligensia Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara, Ambo Acok dan Siska Amelia dinobatkan sebagai Bujang Gadis Budaya, serta Dia Fajar Ayu dinobatkan sebagai Gadis Favorit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya anggota Komisi 1 DPRD Kota Sungai Penuh melakukan inspeksi mendadak ke Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jambi hari ini. Saudara, pasca viralnya video keluarga pasien yang mengamuk di ruang pelayanan bedah RSUD Maijen Haji Abdul Thalib, Kota Sungai Penuh, pihak rumah sakit menyesalkan adanya kejadian tersebut.
Pihak rumah sakit pun membantah tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Pasca viralnya video keluarga pasien yang mengamuk di ruang pelayanan bedah RSUD Maijen Haji Abdul Thalib, Kota Sungai Penuh, pihak rumah sakit menyesalkan adanya kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, pasien tersebut masuk rumah sakit melalui IGD yang langsung ditangani oleh perawat dan dokter jaga. Hasil konsultasi dengan dokter bedah, pasien harus dilakukan tindakan operasi. Menunggu tindakan operasi, pasien dimasukkan ke ruangan bedah. Karena kartu BPJS pasien telah tidak aktif, maka pasien masuk dalam kategori pasien umum. Saat akan dilakukan tindakan lanjutan, istri pasien diminta oleh perawat untuk mengambil gipsum yang berada di apotek IGD. Namun istri pasien menolak dan memilih untuk membelinya di apotek di luar rumah sakit, namun tidak dapat. Berawal dari sanalah istri pasien mendatangi ruangan perawat dan mengamuk serta menyalahkan pihak rumah sakit, bahkan memaksa membawa suaminya pulang secara paksa. Jadi sebenarnya bukan kain kasa ya, itu adalah gipsum yang 4 inci ya, yang sudah disampaikan petugas kita itu ada, tapi keluarga pasien tidak mau terlalu repot untuk mengambil ke apotek IGD. Akhirnya untuk mencari keluar tidak ada. Akhirnya itulah terjadinya kericuhan yang ada di ruangan bedah. Debbie Zartika menyesalkan adanya kejadian tersebut. Debbie Zartika mengaku pihaknya tidak pernah membedakan pasien yang masuk ke rumah sakit, baik pasien umum maupun pasien BPJS. Seluruh pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Haji Abdul Thalib akan dilayani dengan baik sesuai dengan prosedur rumah sakit. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca viralnya video keluarga pasien yang mengamuk dan menggebrak meja di ruang bedah rumah sakit, anggota Komisi 1 DPRD Kota Sungai Penuh melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Maijen H.A. Thalib. Tidak hanya melihat ruangan pelayanan, Dewan juga melakukan dialog dengan pasien dan karyawan RSUD Maijen H.A. Thalib. Rombongan Komisi 1 DPRD Kota Sungai Penuh melakukan sidak ke RSUD Maijen Haji Abdul Thalib. Tidak hanya melihat ruangan pelayanan, rombongan Dewan juga berdialog dengan karyawan rumah sakit dan pasien, serta keluarga pasien. Bahkan, rombongan Dewan juga mendatangi dan melakukan dialog dengan perawat di ruangan bedah yang merupakan lokasi keluarga pasien mengamuk. Untuk menindaklanjuti hasil sidak ini, Dewan akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak RSUD Maijen Haji Abdul Thalib, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Rumah sakit ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pelayanan yang sedang berlangsung di rumah sakit kita pada saat ini, dan tentunya kita melihat ini dengan dari sisi pelayanan dan efektivitas ataupun maksimalnya pelayanan pada masyarakat, karena memang ini terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat. Dan juga kita sedikit mengunjungi ruangan bedah. Sebelumnya, viral video keluarga pasien mengamuk dan menggebrak meja di ruang bedah RSUD Maijen Haji Abdul Thalib Sungai Penuh. Keluarga pasien menuding pihak rumah sakit tidak melayani pasien dengan baik dan menunda-nunda tindakan operasi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci siap mendukung program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat berjalan optimal dalam membantu mengentaskan masalah gizi buruk di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyatakan kesiapannya mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk bisa meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan pihaknya sangat mendukung inisiatif pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kerinci siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk bisa memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan dengan lancar. Pemerintah Kabupaten Kerinci akan melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran seperti siswa sekolah dasar, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat desa untuk mendukung pelaksanaan program ini secara merata hingga ke pelosok. Mendengarkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan beberapa orang menteri koordinator dan beberapa menteri terkait. Nah, yang menarik bagi saya yang pertama itu adalah program Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu masalah makan bergizi gratis. Nah,
Ini yang akan segera kita dukung, ya penganggarannya ini akan dibicarakan oleh Pak Sekda dengan tim TAPD bersama dengan DPRD. Kita harus mendukung kegiatan ini untuk di Kabupaten Kerinci. Asraf menilai selain dapat membantu mengentaskan masalah gizi buruk di Kabupaten Kerinci, program makan bergizi gratis ini juga dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan juga sejahtera. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Alihmi Raihan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.